bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara kita mulai. Basaro shikira labatakara basyantara labasyantara labas. Kalau saudara tidak keberatan, saudara boleh gandengan tangan dengan kiri kananmu. Mari kita mulai basaro shikira labasyantara barara barala 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 barala. Shikira labasyantara labarala barala 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 barala. Hurikia basyantara labarala barala 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 bashikiri di 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 di. Rikia basyantara batakara basyantara batakara basyikira labaria kara basyantara labara labara labara. Mari shikira, mari terus basaro shikira labasyantara labara 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 labara. Oh shikira labara labaya shikira basyantara labaya kara labara 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 labara. Oh rababa sekara basyantara basyikara labasyantara labara 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 labara. Oh rababa sekara labasyantara labara 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 labara. Oh rababa sekara labasyantara labasyikara labara 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 labara. Oh rababa sekere koro basyantara labara labara labara. Rapapapa sandara labara karama sandara labara bara 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 bara. Oh rababa sekara laba sandara labara 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 labara. Oh rabaya sekara labara 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 labara. Hari ini Tuhan sekara labara labara adalah hari di mana Tuhan Grow Community Manado Tuhan akan diputar balikan oleh Engkau Tuhan. Sekaralaba syantaralaba yakaralaba syantaralaba. Malam hari ini aku perkatakan bahwa malam hari ini setiap kemandulan rohani dicabut di dalam nama Yesus. Sekaraba syantaralaba ralaba 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 ralaba. Oh rababa sekara labara 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 sekara labara 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 labara. Ini waktunya apa yang dicuri iblis dikembalikan di dalam nama Yesus. Sekara labara syantara labara oh rababa sekara labara 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 labara. Ini waktunya setiap benih yang mati akan kembali hidup di dalam nama Yesus. Sekara labara syantara labara 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 labara. Oh rababa sekara basyantara laba sekara labara 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 labara. Oh rababa oh riastaka basyandara basekara laba syandara labara labara labara. Malam hari ini Tuhan, aku perkatakan terobosan di dalam nama Yesus Tuhan. Rebasaka basandara laba syantara labara labara. Oh rad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 a. Setiap kerohanian yang mentok Tuhan, setiap benih yang tidak bertumbuh, malam hari ini aku perkatakan itu akan kembali bertumbuh, akan kembali menghasilkan buah. Ini waktunya Tuhan, ada kebangkitan di tempat ini di dalam nama Yesus. Oh rakarabashantara labara 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 ya shandara laba. Oh oh rekabashikarabashantara laba. Aku percaya Tuhan bahwa malam hari ini waktunya bahwa Grow Community Manado Tuhan akan mengalami perubahan. Bahwa setiap benih yang telah dicuri oleh iblis, aku perkatakan bahwa ini waktunya itu dikembalikan ke tempat ini. Kami perkatakan Tuhan, aku perkatakan bahwa malam hari ini setiap benih yang mati, ini waktunya kembali untuk bertumbuh, untuk kembali menghasilkan buah.
Shikabasyantara batakarabasyantara labaralaba. Tidak ada lagi kemandulan rohani di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kematian rohani di dalam nama Yesus. Shikarabasyantara bayashikaralabasyanta. Ini waktunya Tuhan, setiap pintu yang tertutup aku perkatakan terbuka di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Oh rabashikarabashantara bayakaralabaralabaralaba. Ini waktunya setiap pintu sorga Tuhan yang tertutup dalam hidup kami, aku perkatakan terbuka di dalam nama Yesus. Oh malam ini adalah malam Tuhan di mana hidup kami akan dipulihkan. Malam ini Tuhan, ini waktunya di mana Tuhan yang telah bertahun-tahun hilang Tuhan akan Engkau kembalikan ke tempat ini. Tempat ini akan menjadi tempat di mana Tuhan setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada lagi kesuaman Tuhan. Tidak ada lagi kemunduran rohani. Tidak ada lagi keletihan dan kelesuan rohani Tuhan. Tapi malam hari ini, kasih yang baru Tuhan. Kasih yang mula-mula itu Tuhan Kau kembalikan di tengah-tengah kami Tuhan. Oh rabashikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Oh rabashikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Wow. Mari angkat tanganmu saudara. Yes. Izinkan Tuhan menjamahmu malam hari ini. Oh, ini waktunya pemulihan Tuhan. Itu terjadi atas tempat ini. Atas Grow Community Manado. Bahwa janjimu atas tempat ini Tuhan tidak pernah berubah. Setiap benih yang sudah ditabur, setiap nubuatan yang sudah dilepaskan, ini waktunya Tuhan itu fulfill Tuhan, digenapi di dalam nama Yesus Tuhan. Selama ini iblis mencoba Tuhan untuk mengalihkan pandangan gereja ini ke kiri dan ke kanan. Begitu banyak distraction Tuhan, begitu banyak Tuhan gangguan Tuhan. Yang buat gereja ini Tuhan tidak berjalan lurus dengan Engkau. Tidak mengarahkan matanya kepada Engkau. Begitu banyak tekanan Tuhan. Begitu banyak himpitan Tuhan. Begitu banyak panah api yang dilepaskan. Tapi hari ini aku perkatakan, ini waktunya. Semua itu dihalau di dalam nama Yesus. Ini waktunya. Grow Community Manado, Engkau kembali kepada jalannya Tuhan. Ini waktunya. Grow Community Manado, Engkau mengalami kemerdekaan. Ini waktunya. Grow Community Manado, janji Tuhan digenapi. Tidak ada lagi benih yang gugur. Tidak ada lagi benih yang mati. Tidak ada lagi satupun panah api si jahat yang akan membuat engkau berbelok. Tapi engkau akan berjalan maju. Engkau akan masuk ke dalam pengenapan janji Tuhan. Ini waktunya. Setiap yang iblis curi atas tempat ini, ini waktunya. Apa yang hilang di tempat ini dikembalikan di dalam nama Yesus. Ini waktunya terjadi pemulihan. Ini waktunya terjadi restorasi di dalam nama Yesus. Oh sikarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, yang main musik bisa temenin, yang main keyboard bisa temenin saya. Saudara, saya percaya bahwa tadi waktu saya berdiri di sana, saya percaya bahwa sekarang waktunya Tuhan akan membawa Grow Community Manado untuk kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan dan janjikan atas gereja ini. Amin.
Saya percaya bahwa malam hari ini adalah malam di mana Tuhan akan merestorasi tempat ini. Selama ini apa yang iblis curi dalam kehidupan saudara, apa yang iblis curi atas gereja ini, sekaranglah waktunya saudara Tuhan itu akan kembalikan. Tuhan akan merestorasi tempat ini. Saya melihat saudara bahwa setiap kemandulan rohani, setiap kementokan saudara mungkin selama ini merasa bahwa saudara rasanya sulit untuk menerobos masuk lebih dalam. Saudara rasanya sulit saudara untuk naik lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Saudara mungkin hadir di tempat ini saudara sebagai jemaat yang setia. Saudara tiap minggu merasakan firman Tuhan. Saudara tiap minggu merasakan hadirat Tuhan. Tapi mungkin dalam hidupmu saudara merasakan bahwa kerohanianmu rasanya mentok saudara. Saudara seperti rasanya doamu saudara mentok di atas langit-langit. Rasanya kehidupan rohanimu gak bisa lebih lagi. Saya mau katakan saudara hari ini adalah waktunya di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara, saya bernubuat saudara bahwa gereja ini waktunya saudara akan masuk dalam satu musim yang baru. Saudara akan melihat selama ini kementokan yang terjadi di gereja ini saudara. Tuhan akan bawa saudara untuk masuk lebih dalam. Sepertinya ada pintu yang menghalangi saudara untuk masuk lebih dalam. Pintu itu saya percaya malam hari ini akan dibukakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara malam hari ini saudara buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Dan saya percaya malam hari nanti akan ada satu hal yang mungkin Tuhan akan perbuat dalam hidup saudara. Ikuti Tuhan, amin. Jangan batasi Tuhan tapi belajar untuk dengan segala kerendahan hati diajar dan dididik oleh Tuhan. Saudara ingat kemarin pada waktu hari Kamis, saudara saya bagikan di Encounter Night bahwa kemenangan yang sejati saudara itu bukan berbicara tentang keadaan yang berubah. Tapi kemenangan yang sejati berbicara tentang hati yang berubah meskipun situasi belum berubah. Karena kemenangan itu dari dalam keluar bukan dari luar ke dalam. Dan saudara ingat pada waktu kemarin hari Sabtu saudara saya bagikan di rumah doa saudara bahwa berbicara tentang Rut saudara. Kenapa Rut bisa masuk ke dalam silsilah daripada silsilah kelahiran Tuhan Yesus meskipun Rut saudara bukan orang Yahudi. Karena Rut punya iman dan kesetiaan. Amin. Rut bisa memilih untuk kembali saudara ke keluarganya yang ternyata Rut itu adalah saudara keluarga daripada seorang raja. Tapi Rut tetap memilih imannya percaya kepada Tuhan dan setia meskipun di depan belum terjadi, belum melihat sesuatu yang pasti di dalam kehidupannya. Dan hari ini saya akan melanjutkan, saudara mohon maaf saya tidak akan melanjutkan series dari gereja ini. Tapi saya percaya hari ini kita akan buka Mazmur 126 berbicara tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat yang pertama dikatakan nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, dalam Amplify Bible dikatakan ketika Tuhan membawa kembali para tawanan ke Sion. Saya mau katakan ini waktunya Tuhan akan membawa kembali gereja ini ke Sion. Ini waktunya saudara Tuhan akan membawa gereja ini kembali kepada rencana Tuhan. Saya tahu saudara gereja di tempat ini sedang mengalami saudara masa-masa di mana saudara kemarin rasanya bergereja begitu sulit. Rasanya begitu banyak distraction saudara. Begitu banyak hal-hal saudara yang mengarahkan mata saudara ke kiri ke kanan. Mungkin rasanya hari ini saudara lelah, saudara capek. Bahkan mungkin sementara saudara duduk di tempat ini, saudara sempat terluka, saudara sakit, rasanya saudara gak punya tenaga lagi untuk maju lebih dalam, saudara. Rasanya saudara udah gak punya lagi energi untuk saudara masuk ke dalam rencana Tuhan. Tapi saya katakan hari ini, malam hari ini waktunya Tuhan akan memulihkan gereja ini untuk membawa kembali ke Sion, amin. Dan dikatakan keadaan kita pada waktu itu seperti yang bermimpi. Kenapa saudara dikatakan seperti ini? Karena nyanyian ziarah latar belakangnya adalah saudara pada waktu itu bangsa Israel dalam keadaan saudara jadi tawanan. Mereka gak mungkin saudara untuk bisa kembali ke Yerusalem saudara. Gak mungkin bangsa Israel lepas saudara jadi budak untuk jadi orang merdeka. Tapi saudara firman Tuhan katakan bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin, amin. Mungkin saudara hari ini berkata Tuhan lukaku terlalu sakit di gereja. Rasanya udah terlalu capek untuk kembali berjalan bangun gereja ini. Rasanya saudara mungkin udah terlalu lelah untuk saudara percaya bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar atas gereja ini. Tapi dengar saudara firman Tuhan katakan Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang kita pikir gak mungkin.
Bangsa Israel waktu itu dia gak mungkin saudara untuk kembali. Tapi Tuhan sanggup lakukan, karena itu mereka bilang gini, seperti bermimpi. Gak mungkin tapi terjadi. Gak bisa tapi terjadi. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan katakan saudara, sudah terlalu lama saudara menangis untuk tempat ini. Sudah terlalu lama saudara mengerang saudara untuk terjadi sesuatu atas tempat ini. Tapi ketika pemulihan itu terjadi, Alkitab katakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, padahal sebelumnya mereka adalah tawanan. Waktu bangsa Israel jadi tawanan, saudara, mungkin orang-orang akan berkata begini, kamu bangsa yang besar, kamu bangsa yang menyeberangi sungai, kamu bangsa yang membelah lautan, kamu bangsa yang luar biasa, tapi kamu jadi tawanan. Saudara, mungkin banyak orang sebelumnya mereka mengejek saudara. Mereka mencemooh, mereka menghina dan mengatakan, mana bangsa Israel? Kalau Tuhanmu besar, kenapa kamu jadi tawanan? Kalau Tuhanmu hidup, kamu meruntuhkan rembok Yeriko. Kamu membabat saudara semua musuh-musuh di tanah perjanjian. Kok bisa hari ini kamu jadi tawanan? Tapi hari itu dikatakan, pada waktu itu mulut yang berkata yang menghina, mulut yang mencibir, mulut yang mengolok-olok, tiba-tiba Tuhan putar balikan. Mereka berkata, Tuhan melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Soal dengar Growth Community Manado, sudah begitu lama mungkin banyak gereja-gereja mencemooh gereja ini. Mungkin itu begitu banyak gereja-gereja yang mencela gereja ini. Karena mungkin begitu banyak kejadian-kejadian saudara yang menodai saudara, membuat orang-orang melihat bahwa tidak mencerminkan Tuhan di tempat ini. Tapi saya berani katakan hari ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan membawa kembali gereja ini saudara ke Sion saudara, orang-orang akan mulai berkata, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dan mereka gak berkata sekali, ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saya percaya sekarang waktunya Tuhan akan merubah setiap tangisan saudara menjadi sukacita. Saya percaya sekarang waktunya Tuhan sedang merubah ratapan saudara menjadi sukacita. Kenapa saudara? Karena ini waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Tuhan punya agenda atas bangsa Israel. Demikian pula juga saya percaya Tuhan punya agenda atas Grow Community Manado. Saya gak percaya saudara, Tuhan bangkitkan gereja di tempat ini hanya karena Tuhan iseng. Saya gak percaya saudara, saya harus datang jauh-jauh dari Jakarta ke tempat ini saudara. Karena apa? Tuhan saudara cuman main-main atas gereja ini, saya gak percaya. Tuhan selalu punya rencana yang besar atas gereja ini. Gereja selalu ada untuk menjadi jawaban atas kota. Gereja selalu ada saudara untuk menentukan arah kota dan bangsa. Dan saya percaya saudara kita harusnya ada untuk menentukan arahan kota Manado. Saya percaya saudara harusnya kita ada saudara untuk merubah kota Manado. Oleh karena itu yang keempat saudara, meskipun bangsa Israel sudah kembali ke Sion saudara, dikatakan begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti saudara batang air di tanah Negeb. Saudara kenapa itu ada perkataan saudara seperti batang air di Negeb. Negeb itu adalah metafora pemulihan. Negeb adalah padang gurun yang kering saudara. Negeb itu adalah padang gurun yang sangat saudara tidak ada kehidupan. Tapi saudara tahu pada waktu hujan turun, sungai-sungainya berubah menjadi aliran air yang menghidupi. Makanya umat Israel berdoa, Tuhan jadikanlah hidup kami seperti Negeb yang dipulihkan.
Saudara dengar mungkin gereja ini selama ini sudah mengalami kekeringan. Tapi ketika hujan Tuhan turun, maka setiap kekeringan di dalam hidup kita, hujan daripada Roh Kudus itu akan membentuk sungai yang memberikan kehidupan. Dan saya percaya saudara, kita dipulihkan bukan karena ada pembicara yang hebat. Saudara dipulihkan bukan karena ada pendeta yang luar biasa. Kita dipulihkan saudara, karena kita tahu ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Amin. Bukan siapa yang nyembah saudara. Bukan siapa yang khotbah, tapi siapa yang hadir di tengah-tengah ini. Itu yang lebih penting. Pengkhotbahnya mungkin gak luar biasa saudara. Mungkin WL-nya saudara fales-fales. Tapi kalau Tuhan hadir, itu yang akan memberikan kehidupan. Itu yang akan mengubah, dan saya percaya saudara malam hari ini. Ini waktunya saudara. Tuhan akan pulihkan. Ayat 5 dikatakan begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan kekristenan kita itu selalu berbicara tentang dua hal. Hukum tabur dan hukum menuai. Amin. Kita tidak akan pernah menuai jika kita tidak pernah menabur. Saya percaya bahwa gereja di tempat ini, kalian sudah menabur begitu banyak. Jangan pernah berhenti menabur. Karena dikata nih, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti yang bermimpi. Kita gak pernah bisa tahu kita mimpi kapan. Kita juga gak pernah bisa tahu kita mimpi apa. Demikian pula saudara, seperti Tuhan memulihkan keadaan kita gak akan pernah bisa ngatur Tuhan. Kita gak bisa pernah ngatur caranya bagaimana. Ketika Tuhan buat revival, Tuhan gak pernah ketuk pintu seringkali. Dia datang dengan tiba-tiba. Tapi setiap tuaian itu saudara selalu terjadi akibat apa? Benih yang kita tabur saudara. Dan saya percaya sebagai gereja di tempat ini kalian sudah terus menabur saudara. Menabur. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa tetaplah terus menabur. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah menabur. Meskipun saudara menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara menabur dengan kesakitan. Seringkali saudara menabur itu bukan hanya berbicara uang, tapi saya melihat saudara begitu banyak menabur doa di tempat ini. Saudara menabur firman di tempat ini. Saudara menabur kebaikan saudara di tempat ini. Jangan pernah berhenti karena menabur itu pasti setiap taburan kita akan menghasilkan tuaian. Amin. Saya akan tutup dengan ini. 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan begini. Hendaklah masing-masing kamu memberikan menurut kerelaan hatinya. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Alkitab nggak bilang gini, berilah menurut ukuran dompetmu. Alkitab nggak menulis gini, memberilah menurut ukuran kemampuanmu. Alkitab nggak nulis begitu. Alkitab menulis memberilah dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, saya selalu percaya begini, menabur itu bukan urusan dompet. Menabur bukan cuma duit, ingat saudara. Menabur itu bisa saudara tabur doa, saudara nabur itu memberikan sesuatu dari hidup saudara. Itu menabur. Dan firman Tuhan gini, menabur itu bukan ukurannya kemampuan kita. Menabur itu ukurannya bukan kapasitas kita. Menabur itu bukan ukurannya kita punya apa enggak. Ukuran dari taburan itu adalah hati. Karena saya percaya gini, masalah menabur itu masalah hati saudara. Saudara percaya kita akan menuai? Kualitas tuaian ditentukan oleh kualitas benih yang kita tabur.
Tapi tahukah saudara, kualitas benih yang kita tabur ditentukan oleh kualitas hati kita. Kualitas hati kita menentukan kualitas taburan kita. Kualitas taburan kita akan menentukan kualitas tuaian. Makanya saudara, kenapa seringkali gereja ini saudara sulit menuai. Saudara, kalau rasanya mentok, saudara kalau rasanya gak bisa masuk lebih dalam, rasanya aliran berkat dalam hidupmu, rasanya aliran kerohanian dalam hidupmu, rasanya seperti saudara saluran yang tersumbat. Karena yang harus diperbaiki adalah begini, kalau saudara pengen memperbaiki, mendapat tuaian yang lebih besar, perbaiki benih yang kita tabur. Kalau kita pengen memperbaiki benih yang kita tabur, perbaiki hati kita. Makanya saudara, bertahun-tahun ini, saudara sadar gak? Untuk iblis mencuri tuaianmu, dia cukup curi hatimu. Hatimu diobok-obok. Ya. Kecewa satu sama lain. Pahit satu sama lain. Bahkan mungkin begitu banyak, saya ngomong terus terang lah, gak apa-apa ya, ini direkam. Mungkin saudara juga hadir di tempat ini, saudara kecewa dengan gereja. Saudara kecewa dengan pendeta. Saudara kecewa dengan gembala. Sehingga saudara hadir di tempat ini, saudara masih duduk bergereja. Saudara masih tetap melayani, maaf saya harus ngomong, tapi hatimu udah gak seperti dulu. Rasa sakit itu membuat saudara udah gak berani lagi berikan all out. Rasa kecewa itu membuat saudara udah gak berani lagi gila-gilaan saudara berjalan. Kenapa? Karena saya gak salahkan saudara. Karena memang begitu saudara. Kalau saudara sudah pernah naik sepeda, saudara jatuh naik motor kebut-kebutan, jatuh patah 5. Saudara gak mungkin kan besok langsung kebut-kebutan lagi udah sembuh. Pasti ada takut. Aduh saya takut kalau ngebut lagi, saya takut jatuh lagi, saya takut patah lagi. Itu wajar saudara. Saudara bukan Superman, kita punya perasaan. Amin saudara. Itu justru yang iblis mau dalam kehidupan kita. Iblis bilang ini, gak apa-apa kamu pelayanan, gak apa-apa kamu duduk di gereja, gak apa-apa kamu nyembah Tuhan, tapi hatimu gak bisa lagi penuh, utuh, gak bisa lagi. Kenapa? Karena ada ketakutan dalam hidupmu, karena ada kesakitan dalam hidupmu. Kamu gak berani lagi saudara, karena gini, aku udah berulang kali ke gereja, aku udah berulang kali percaya ikut komunitas, tapi berulang kali juga aku disakiti. Berulang kali juga aku dikecewakan. Saudara, itu memang maunya iblis saudara. Iblis mau untuk membuat hati saudara tidak bisa penuh buat Tuhan. Makanya firman Tuhan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati saudara itu akan menentukan taburan, taburan akan menentukan tuaian. Makanya iblis cukup curi hatimu, iblis cukup kacaukan hatimu, maka seluruh hidupmu kacau. Amin. Oleh karena itu hari ini saudara, saya akan tutup dengan ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatimu. Tapi kalau saudara pengen dapat tuaian, saudara, kualitas tuaian ditentukan oleh kualitas benih yang kita tabur. Kualitas benih yang kita tabur ditentukan oleh kualitas hati. Iblis tuh pengen hati kita gak pernah beres. Iblis itu pengen hati kita tetap punya ganjelan. Iblis itu pengen saudara hati kita tidak 100% sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan malam hari ini yang akan kita lakukan. Saudara nanti lihat, setelah malam ini, Tuhan akan membawa gereja ini dalam satu dimensi yang baru. Tuhan tuh tiba-tiba bilang, saudara, setiap kemandulan rohani di tempat ini, setiap kementokan yang terjadi di tempat ini, Tuhan akan breakthrough. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Oleh karena itu Tuhan tuh ngomong sama orang Israel, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Kita memang gak bisa saudara pulih dari kesakitan yang menusuk diri kita. Kita gak bisa saudara pulih dari hati yang kecewa. Tapi saya selalu percaya Tuhan sanggup. Tuhan bukan Tuhan bukan saudara membuat hati kita yang sakit saudara disembuhkan. Saudara, kalau kita kan manusia sakit makan obat tapi organnya tetap sama kan saudara.
Tuhan tuh gak bilang, aku akan memberikan hati yang baru. Artinya Tuhan bukan merestorasi saja, tapi dia mengganti hati kita. Tapi pertanyaannya, saudara mau apa enggak? Kalau saudara mau, malam hari ini saudara lihat. Mungkin hidup saudara selama ini banyak mentok saudara. Rasanya berkat gak bisa fulfill dalam hidup saudara dengan kepenuhan yang utuh. Karena apa masalahnya? Hati. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Oke. Malam hari ini saudara, ini gimana ya? Jadi tutup dulu ya. Ada doa ya. Saya akan menantang saudara begini. Saudara harus jujur sama Tuhan malam hari ini. Tuhan tuh sungguh-sungguh tadi bicara dalam ketika tadi menyembah. Tuhan tuh terus ngomong. Ini waktunya Tuhan akan pulihkan gereja ini. Saya gak akan pura-pura saudara, saya akan menutupi. Saya tahu bahwa mungkin banyak saudara, kau pernah mengalami kesakitan, kekecewaan, luka di gereja ini. Tapi hari ini Tuhan mau pulihkan saudara. Tuhan mau berikan saudara hati yang baru. Tapi pertanyaannya lagi, beranikah engkau dengan kerendahan hati bilang, it's okay saudara. Saya pun sering mengalami kesakitan. Saya pun sering kecewa. Banyak hal di dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak berjalan seperti yang kita mau. Tapi setiap kali saya kecewa, saya datang sama Tuhan. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dia gak pernah tendang saya, dia gak pernah tolak saya. Dia selalu peluk saya dan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Gimana, mau tutup dulu apa gitu? Oke. Saudara, kita akan tutup sebentar ya. Kalau saudara mau pulang, silahkan saudara pulang. Tapi kalau saudara mau jujur, saudara mungkin merasa engkau pernah sakit di tempat ini. Saudara pernah kecewa. Saudara, saya selalu katakan begini, kita gak pernah bisa kontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal yang bisa kita kontrol adalah respon kita dan hati kita sama Tuhan. Saya datang sama Tuhan, saya ngampuni bukan buat orang yang menyakiti saya, tapi buat diri saya. Amin. Dan saudara akan lihat, kalau saudara berani, Tuhan akan buat perbedaan. Yuk kita angkat tanganmu. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah dulu. Biar kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus akan menyertai setiap saudara di tempat ini. Mulai hari ini sampai menetap bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan kalau saudara yang hari ini saudara rasa saudara ada ganjelan di hatimu. Mungkin kau pernah dilukai, kau pernah kecewa dengan kasih Tuhan. Saudara bolehkah maju ke depan? Saya akan berdoa buat saudara.